Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wita Rospianti Dewi, tutor materi Geografi modul 12 di kelas 12. Nah, kali ini saya akan membahas tentang menganalisis struktur keruangan desa dan kota, kemudian interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nah, kali ini yang pertama kita akan membahas tentang struktur keruangan desa dan kota. Nah, ini struktur keruangan desa dan kota merujuk kepada pola tata letak fisik dan penggunaan ruang yang ada di dalam suatu desa atau kota. Nah, ini mencakup seperti lokasi tempat tinggal, fasilitas umum, lahan pertanian, industri, dan lainnya. Nah, berikut adalah penjelasan tentang struktur keruangan desa dan kota. Nah, di dalam struktur keruangan desa dulu ya. Nah, yang pertama itu ada permukiman. Nah, umumnya terpusat di satu area tertentu dengan rumah-rumah yang dibangun secara berdekatan. Nah, kemudian dari lahan pertaniannya terletak di sekitar permukiman sebagai sumber utama mata pencaharian. Kemudian fasilitas umumnya termasuk sekolah, masjid, gereja, balai desa, dan pasar desa yang biasanya berada di pusat desa. Kemudian akses jalannya. Nah, ini biasanya jalan-jalan desa menghubungkan permukiman dengan lahan pertanian di fasilitas umum. Kondisi jalan juga bisa bervariasi dari jalan tanah hingga jalan beraspal. Nah, alam dan lingkungannya, desa sering memiliki hutan, sungai, dan area hijau lainnya yang berada di sekitar pemukiman dan lahan pertanian. Nah, yang kedua ini struktur keruangan kota. Nah, pusat kota itu disebut juga CBD ya. Area ini merupakan pusat kegiatan ekonomi dengan banyak bangunan perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan fasilitas bisnis lainnya. Nah, kemudian dari segi zona perumahannya terbagi dalam beberapa tipe seperti perumahan padat penduduk, seperti apartemen, dan perumahan dengan kepadatan yang lebih rendah, rumah tapak. Nah, kemudian di zona industrinya biasanya terletak di pinggiran kota untuk mengurangi dampak polusi terhadap pemukiman. Nah, area ini mencakup seperti pabrik, gudang, dan fasilitas industri lainnya. Nah, selanjutnya itu ada fasilitas umum dan sosial. Nah, ini termasuk sekolah, rumah sakit, taman kota, stadion, dan tempat ibadah yang tersebar di seluruh kota. Nah, kemudian ada jaringan transportasi. Nah, yang ini meliputi jalan raya, rel kereta, terminal bus, dan lainnya. Nah, kemudian biasanya ini menghubungkan berbagai bagian kota dengan daerah lainnya. Nah, selanjutnya itu ada zona komersial. Nah, area ini mencakup pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat hiburan yang tersebar di berbagai bagian kota. Nah, kemudian ada area hijau dan rekreasi. Nah, ini termasuk taman kota, kebun binatang, dan area-area lainnya. Nah, struktur keruangan desa dan kota sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, sosial, dan politik yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, pengelolaannya yang baik atas struktur keruangan ini sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan serta untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri.
Nah, yang kedua yaitu interaksi antara desa dan kota. Nah, interaksi ini menghubungkan timbal balik yang dinamis dan kompleks. Nah, ini melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Nah, berikut adalah beberapa bentuk interaksi antara desa dan kota. Dari segi aspek ekonomi, nah ada pasar dan distribusi. Nah, desa sering menyediakan bahan pangan dengan komoditas pertanian yang dijual di pasar kota. Sebaliknya, kota menyediakan produk manufaktur seperti teknologi dan jasa yang diperlukan oleh penduduk desa. Nah, kemudian dari segi tenaga kerja. Nah, banyak penduduk desa yang bekerja di kota sebagai tenaga kerja di sektor industri, jasa dan konstruksi. Nah, pendapatan yang mereka peroleh seringkali dikirimkan kembali ke desa sebagai remitan. Nah, selanjutnya yaitu investasi. Nah, investor dari kota sering berinvestasi di sektor pertanian atau pariwisata yang ada di desa yang dapat meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Yang selanjutnya yaitu dari aspek sosial dan budaya. Nah, ini seperti migrasi penduduk, perpindahan penduduk dari desa ke kota, urbanisasi, dan sebaliknya, ruralisasi. Nah, mempengaruhi dinamika demografi dan sosial kedua wilayah. Penduduk desa yang pindah ke kota seringkali mencari peluang pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik. Nah, terus dari pendidikan dan kesehatan. Di kota menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik yang sering diakses oleh penduduk desa. Nah, banyak anak desa yang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi itu di kota. Nah, kemudian dari segi pertukaran budaya. Nah, interaksi ini memfasilitasi pertukaran budaya di mana penduduk kota dapat belajar tentang tradisi dan kebiasaan di desa ataupun sebaliknya dari kota ke desa atau dari desa ke kota. Yang ketiga itu dari aspek lingkungan. Nah, ini memanfaatkan sumber daya alam. Nah, desa sering menyediakan sumber daya alam seperti air, hasil hutan, dan bahan baku lainnya yang digunakan oleh industri di kota. Nah, pengelolaan yang baik diperlukan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ini. Nah, kemudian dampak lingkungannya gimana? Nah, ini aktivitas industri di kota dapat berdampak pada lingkungan desa. Misal, melalui polusi udara dan air sebaliknya, praktik pertanian di desa juga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada di kota. Jadi saling mempengaruhi ya. Yang keempat itu dari aspek infrastruktur. Nah, ada dua yaitu transportasi dan teknologi dan informasi. Nah, dari transportasi, infrastruktur transportasi yang baik antara desa dan kota sangat penting untuk memfasilitasi mobilitas barang dan orang, seperti jalan raya, kereta api, dan transportasi umum yang menghubungkan kedua wilayah antara desa dan kota. Nah, kemudian teknologi dan informasi. Nah, ini penyebaran teknologi informasi dari kota ke desa seperti internet dan telekomunikasi itu meningkatkan akses informasi dan peluang ekonomi bagi penduduk desa. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya itu aspek politik dan administrasi. Nah, ini berpengaruh kepada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pembangunan dan perencanaan regional efektif dapat mengoptimalkan interaksi antara desa dan kota. Nah, pemerintah ini berperan dalam membangun infrastruktur dan memberikan dukungan kepada kedua wilayah. Nah, selain itu adalah partisipasi masyarakat. Nah, ini partisipasi aktif dari masyarakat
desa dan kota dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, interaksi yang harmonis, jadi kesimpulannya itu interaksi yang harmonis dan saling menguntungkan antara desa dan kota itu sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di kedua wilayah. Nah, demikian warga belajar semuanya materi yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran kali ini. Mudah-mudahan warga belajar semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Nah, tidak bosan-bosan saya mengingatkan setelah menonton video atau membaca materi pada mata pelajaran kali ini, jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya ya, karena akan menambah nilai dari mata pelajaran ini atau modul ini ya. Baik, saya tutup materi kali ini, pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.